Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke bab 2 bagian 2 yaitu sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Aseksual ya, berarti tidak melalui perkawinan. Seksual berarti melalui perkawinan, kemudian di depannya ada A, berarti tidak. Berarti perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan pada hewan yang tidak melalui perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan seksual. Kemudian yang ketiga siklus hidup hewan. Dan yang terakhir teknologi reproduksi pada hewan. Nah, yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Satu ada pertunasan. Nah, jadi bukan hanya tumbuhan aja yang bisa bertunas, hewan juga bisa bertunas. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hidra dan obelia. Nah, ini contohnya hidra ya. Ini itu hewan. Ini tuh hewan hidra. Dan bagaimana cara dia berkembang biak atau memperbanyak diri? Dengan bertunas, munculnya tunas nih. Pertama kan seperti ini, kemudian benjol seperti ini, kemudian muncul tubuh yang baru. Nah, setelah seperti ini kemudian memisahkan menjadi individu yang baru. Hidra ini hewan yang sangat kecil dan dia itu berada di perairan tawar ya. Ada di air tawar, di sungai atau di apa, tapi itu sangat kecil. Kemudian yang kedua ada fragmentasi. Nah, cara berkembang biak aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contoh pada planaria. Planaria atau cacing pipih. Nah, ini itu dengan cara fragmentasi atau membelah diri. Nah, makanya kalian pernah melihat cacing kan? Nah, misalkan nih, sedang memancing, ada cacing yang diambil, kemudian bagian tubuhnya itu terpotong, tapi bagian tubuh yang terpotong itu masih bergerak-bergerak, masih uget-uget gitu ya. Nah, itu masih hidup. Nah, cara berkembang biaknya untuk memperbanyak diri atau membentuk individu yang baru itu dengan fragmentasi atau membelah diri. Nah, ini jadi dari satu bisa terbelah menjadi 2, kemudian menjadi 3. Ini bagian kepala dan bagian ekor. Kemudian yang ketiga, partenogenesis. Peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu-individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Jadi pada partenogenesis ini, nanti ini individu betina, di sini berarti kalau di lebah itu berarti ratu ya. Jadi fakta unik tentang lebah itu yang bisa menghasilkan keturunan itu hanya ratu. Nah, di sini itu ratu bisa mempunyai keturunan atau bisa berkembang biak dari telurnya. Jadi telurnya itu bisa menetas tanpa dibuahi oleh jantan. Begitu. Nah, ini kan dari ratu kemudian ke begitu. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, ini berarti yang melalui perkawinan atau peleburan gamet jantan dan gamet betina. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi fertilisasi. Nah, ini fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma. Inti sel sperma berarti itu milik yang jantan ya. Dan inti sel telur. Inti sel telur itu berarti yang dimiliki oleh hewan betina.
fertilisasi antara sel sperma dengan ovum, ovum itu berarti sel telur, akan menghasilkan zigot. Nah, hasil dari peleburan sperma dan ovum hasilnya adalah zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian nanti embrio ini akan tertanam di rahim hewan betina. Fertilisasi pada vertebrata atau hewan bertulang belakang dapat terjadi secara internal dan eksternal. Internal itu berarti fertilisasi atau perkawinan terjadi di dalam tubuh. Sedangkan secara eksternal itu berarti fertilisasi terjadi di luar tubuh. Nah, kok bisa Bu? Apa ada pembuahan di luar tubuh? Ada, contohnya itu di katak. Nah, katak itu pembuahannya itu di luar tubuh. Jadi, pertama itu katak betina sudah mengeluarkan telur. Nah, jika telurnya sudah di luar, baru dibuahi oleh katak jantan. Jadi, tidak di dalam tubuh katak betinanya. Jadi, itu dikatakan dengan fertilisasi eksternal. Selanjutnya, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan dapat berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ini yang berkembang biak secara seksual dibagi jadi 3 ya. Ini. Yang pertama, ovipar. Perkembang biakan hewan dengan cara bertelur. Sudah tahu semuanya ya. Hewan-hewan yang bertelur, contohnya ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Kemudian secara vivipar, perkembang biakan hewan dengan cara melahirkan. Melahirkan berarti ada apa saja? Sapi, kambing, gajah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini ada yang disebut dengan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Nah, jadi pada ovovivipar itu, hewan mengalami masa telur dan melahirkan. Jadi, saat dia masih di dalam perut induknya, dia itu dilindungi oleh cangkang telur, dilindungi oleh telur. Tapi, jika sudah masanya sudah habis, nanti hewan itu akan menetas dan keluar sehingga seperti melahirkan. Padahal di dalam tubuh induknya itu dia mendapatkan cadangan makanan dari kuning telurnya. Begitu. Mohon maaf, dari cadangan makan yang ada di telur. Contohnya ovovivipar itu adalah kuda laut. Kuda laut, ya benar, kuda laut. Nah, lanjut. Nomor 3. Siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot yang baru. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan Aurelia ruelita. Nah, ini tuh ubur-ubur ya. Ubur-ubur itu bahasa ilmiahnya adalah Aurelia ruelita. Cantik sekali namanya. Nah, di sini ubur-ubur itu mengalami 2 masa fase pergiliran keturunan. Yang pertama ini secara aseksual. Aseksualnya itu melalui tunas. Jadi ubur-ubur itu bisa berkembang biak dengan tunas. Nah, ini tunas. Kemudian tunasnya
tunasnya sudah keluar dari sini kan, tunas medusa keluar, kemudian membesar menjadi individu yang baru. Nah, individu yang baru ini bisa berkembang biak dengan secara seksual atau dengan melalui perkawinan. Ini salah tulisannya, ini harusnya seksual. Nah, kemudian secara seksual akan menghasilkan individu yang baru. Begitu juga seterusnya. Lanjut. Siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan di sini ada metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis yang sempurna yaitu setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi di sini contohnya adalah katak ya. Mulai dari telur embrio, kemudian menjadi katak dewasa itu setiap fasenya itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Nah, ini kecebong. Nah, ini kecebong awalnya ini dia adalah bayi dari katak ya, kecebong ini. Padahal kecebong dan katak dewasa sangat berbeda bentuk kan. Nah, makanya dikatakan dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Jadi hewan mudanya bentuknya tuh mirip dengan hewan yang dewasa. Contohnya di spesies belalang. Selanjutnya, yang terakhir, teknologi reproduksi hewan. Jadi di sini ada teknologi reproduksi pada hewan ya. Manusia itu memang suka melakukan hal-hal yang baru. Nah, ini contohnya hewan berkembang biak kemudian diberi campur tangan oleh manusia. Hewan dibuat untuk percobaan. Contohnya ini ada inseminasi buatan dan cloning. Yang pertama, inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, jadi ini sapi betina. Nah, sapi betina ini karena dia tidak bisa hamil-hamil mungkin, kemudian disuntikan sperma ke perutnya ibu sapi ini ya. Nah, disuntikan sperma, kemudian nanti bisa hamil dan melahirkan. Kemudian cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, jadi di sini dicontohkan pada domba ya. Ini domba doli. Yang pertama di sini mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Nah, ini diambil kelenjar mamainya. Kemudian di sini nukleus donornya itu dihilangkan inti selnya. Setelah itu digabungkan dan dimasukkan lagi ke perutnya. Kemudian dilahirkan domba cloning atau domba doli. Sudah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.